Baik anak-anak, diperhatikan jika ada sampah di samping tolong dibersihkan dan tempat duduknya diperbaiki, jangan terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik sekali, Bu. Alhamdulillah. Ibu guru absen dulu ya. Eka Kurniawati. Ibu. Sista. Ibu. Ilmasari. Ibu. Baude. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu adalah kita berdoa. Ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tahu materi yang diajarkan minggu lalu apa? Ada yang tahu? Menuntut ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu? Coba Rizda. Ilmu itu belajar, Bu. Belajar di mana saja, bisa di sekolah, bisa di HP, bisa di tempat lain. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Rizda. Jadi pesan ibu, materi yang diajarkan minggu lalu itu harus diulang ya, diulang di rumah dan dicari lagi referensi-referensi lain. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan Al-Kuliyatul Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Al-Kuliyatul Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Yang keempat, menganalisis pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang kelima, menganalisis macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang keenam, menganalisis penerapan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Dan yang ketujuh, menyajikan paparan tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Sebelumnya ada yang tahu apa sih yang dimaksud Al-Kuliyatul Al-Khamsah itu? Oke, baik. Kata Al-Kuliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kuliyatul dan Al-Khamsah. Al-Kuliyatul berarti prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti apa itu anak-anak? Al-Khamsah 5. Oke, jadi Al-Kuliyatul artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah artinya 5. Jadi Al-Kuliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kuliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan
kerusakan. Oke. Selanjutnya, adapun urutan al-kuliyatul al-khamsah. Yang pertama, menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ada yang bisa bacakan? Coba Tista. Sensitif juga memang kalau lihat video itu, tapi sebenarnya satu gitu sama dulu juga dengan tapi setidaknya coba blokir saya gitu, tanya bersama saya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oke, bagus. Jadi dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi dibayar susah punya. Jadi alasan mengapa agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan apa? Dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia atau hablum minallah dan hablum Minannas. Oke. Selanjutnya, yang kedua itu menjaga jiwa. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Menjaga Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu hamil yang boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa sang bayi. Jadi itu pentingnya menjaga jiwa ya adik-adik. Sudah dibilang kan dia, terus dibilang. Selanjutnya menjaga akal. Sudah menunggu putusan begitu saya mau. Setelah menjaga agama dan menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi manusia itu berakal, sedangkan hewan tidak mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal memperoleh ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syariat rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang persinahan dan menganjurkan pernikahan. Jadi zina itu tidak dibolehkan ya, dilarang oleh agama. Selanjutnya itu menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran pun mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah, sebagaimana ayat tersebut dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ada yang bisa bacakan? Coba Ilmasari Al-Jumu'ah ayat 10. Oke, ibu yang akan bacakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, coba Eka bacakan artinya. Artinya yaitu apabila salat telah dilaksanakan maka bertebarlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak agar kamu beruntung. Itu bunyi Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Saya lihat adik-adik loyo ya. Jadi sekarang kita ice breaking. Oke, berdiri dulu. Jadi ice breakingnya di sini jika ibu bilang gajah berarti besar dan semut itu kecil. Oke, sudah paham? Oke, kita mulai. Semut Kecil, gajah besar, gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah. besar. Oke, tepuk tangan berarti kalian fokus ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut materi terakhir yaitu cara menjaga al-kuliyatul al-khamsah, yaitu cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya, dan yang kedua yaitu min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya bisa dilihat ya contoh di depan. Sudah lihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Ini saya akan membagi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1 itu ada Ilma Sari dan Lisda. Kemudian kelompok 2 ada Eka Kurniawati dan Waude Afriani. Jadi tugasnya di sini yaitu kelompok 1 bagaimana cara menjaga akal. Kemudian yang kelompok 2 bagaimana cara kita menjaga keturunan. Jadi Ibu beri waktu ya untuk mencari jawabannya. Iya, Bu.
bagaimana cara menjaga keturunan. Yaitu cara yang pertama, pernikahan yang dilakukan harus sah dan menjaga keharmonisan keluarga. Yang ketiga, kita harus menyayangi keturunan kita. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk keluarga. Jadi itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, terutama diri saya pribadi dan untuk adik-adik. Jadi adapun kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita sebagai umat manusia harus menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang diantaranya tadi ada menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan. Itulah tadi materi yang Ibu bawakan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.